Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dwi Rianti MPD. Saat ini saya adalah dosen di program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk ketridharma perguruan tinggi atau PDD UKTPT pada bidang pengajaran sebagai syarat untuk sertifikasi dosen pada tahun 2026. Pada video ini, saya memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Mata kuliah ini ada di semester 1 dengan bobot 2 SKS dan menggunakan BMP MKWN 4109 edisi 1. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan bersifat wajib lulus bagi seluruh mahasiswa program S1, D3, dan berbobot 2 SKS. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan kemampuan dasar berkenaan dengan hubungan antara warga negara dengan negara, serta merupakan pendidikan pendahuluan bela negara agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negaranya. Mata kuliah ini mengkaji hakikat dan tujuan pendidikan kewarganegaraan, hakikat warga negara kewarganegaraan, serta identitas nasional, pelaksanaan demokrasi, dan hak asasi manusia. Mahasiswa diharapkan dapat mengkaji modul, mengerjakan latihan mandiri secara online, mengikuti tutorial online. Kemampuan mahasiswa terhadap mata kuliah ini diukur melalui ujian akhir semester dalam bentuk tes tertulis dan tugas tutorial dalam bentuk tes objektif, tes uraian, dan garis miring atau kinerja dan laporan. Materi dalam mata kuliah ini mencakup yang pertama, hakikat, tujuan, dan dinamika pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, hakikat warga negara, kewarganegaraan, dan identitas nasional. Yang ketiga, implementasi demokrasi dan hak asasi manusia. Yang keempat, integrasi nasional dan wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keenam, globalisasi dan ketahanan nasional Indonesia. Capaian pembelajaran lulusan dalam mata kuliah ini adalah mahasiswa dapat memahami mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta implementasinya dalam membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin dicapai adalah yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan hakikat dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan hakikat warga negara, kewarganegaraan, serta identitas nasional. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengimplementasikan pelaksanaan demokrasi dan penegakan hak asasi manusia Indonesia. Yang keempat, mahasiswa dapat menjelaskan negara dan konstitusi dan penegakan hukum dan konstitusi Indonesia. Yang kelima, mahasiswa dapat mengimplementasikan integrasi nasional dan wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keenam, mahasiswa dapat mengimplementasikan ketahanan nasional Indonesia dan dampak globalisasi. Materi yang saya paparkan dalam tutorial kali ini adalah implementasi demokrasi dan hak asasi manusia. Metode pembelajaran yang diterapkan adalah pemaparan oleh tutor yang diselingi dengan tanya jawab sebagai pretest, kemudian dilanjutkan dengan diskusi, tugas kelompok, presentasi, dan juga ada post-test yang disiapkan sebelumnya. Evaluasi hasil belajar dinilai melalui proses diskusi, tutorial, tugas, dan penilaian dilakukan di akhir pembelajaran, yaitu dengan ujian akhir semester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore rekan-rekan mahasiswa. Kabarnya baik ya hari ini ya? Baik, oke. Sebelum kita memulai perkuliahan kita pada sore hari ini, supaya kita diberikan kelancaran dari awal sampai akhir, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa saya cukupkan. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya akan
mempresentasi teman-teman terlebih dahulu. Rizka ada? Rizka? Ada Ibu. Dila? Ada Bu hadir. Kemarin kemana Mbak Dila kok nggak hadir? Kemarin saya ngantar orang tua Bu kontrol. Oh ya. Nah, Oke, Mbak Ayun hadir? Ada Bu. Hadir. Mas Dwi? Ada. Oh, tadi kemana Mas Dwi? Kok nggak hadir di perkuliahan saya yang sebelumnya? Tadi izin. Oh ya. Mbak Wika ada? Ada Bu. Mbak Vivi? Ada Bu. Lutfi? Hadir Ibu. Oke, jadi ini hadir semua, ada yang tidak hadir? Oh, Dimas ya, Dimas di mana ya Dimas? Oke. iya, Tadi nggak WA ya? Iya. Oh ya, baiklah. Baik, kalau ini kan semuanya hadir kecuali Mas Dimas ya yang kemungkinan ada acara lain atau ada kepentingan lain sehingga tidak bisa hadir di perkuliahan ini. Tapi kita doakan semoga Mas Dimas sehat ya. Oke, pada sore hari ini kita akan masuk ke materi implementasi demokrasi di Indonesia. Namun sebelumnya kita akan mengingat kembali materi minggu kemarin. Minggu kemarin kita sudah mempelajari terkait dengan identitas nasional. Masih ingat? Lupa ya? Lupa ini Mbak Ayun. Baik, mungkin ada yang lain yang bisa mengingatkan kita semua apa sih itu identitas nasional? Vivi mungkin? Silahkan Mbak Vivi. Saya Ibu. Silahkan Mas Lutfi. Identitas nasional adalah jati diri khas suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa lain. Di Indonesia, identitas ini tercermin dalam nilai-nilai Pancasila, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, serta simbol-simbol kedaulatan seperti bendera merah putih. Oke, cukup itu saja. Mungkin ada yang mau menambahkan, Mbak Rizka mungkin? Belum ada Ibu. Oke, kalau belum ini mungkin Mbak itu yang paling belakang siapa namanya? Iya Bu. Mbak Elia, iya Mbak Elia, silakan Mbak Elia. Cukup sih Bu. Cukup. Mbak Rika mungkin? Sepertinya Saudara Lutfi sudah cukup. Sudah cukup. Ada yang menambahkan nggak? Karena dari Mas Lutfinya masih ada kurang sedikit gitu kan? Karena kalau kita berbicara identitas nasional, kita jangan sampai ketinggalan identitas nasional Indonesia itu ada berapa sih? Yang pertama ada identitas terkait dengan bendera. Bendera kita apa? Merah putih. Kemudian apa lagi? Ada lambang negara Garuda Pancasila, ya kan? Kemudian ada apa lagi? Lagu Kebangsaan. Indonesia Raya. Yang terakhir apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Baik, karena minggu kemarin kita sudah mempelajari terkait dengan identitas nasional, maka di minggu ini, di pertemuan ini, kita akan mempelajari terkait dengan implementasi demokrasi di Indonesia. Mungkin rekan-rekan mahasiswa sudah tidak asing lagi ya dengan kata demokrasi. Mungkin ada yang mau membantu kita semua menjelaskan apa itu demokrasi? Saya mau mencoba Ibu. Silahkan Mbak Rizka. Mohon maaf kalau salah. Minta tolong ditambahkan Ibu. Untuk demokrasi itu, setahu saya dari bahasa Yunani, untuk demos itu artinya rakyat, jadi untuk kasi itu artinya pemerintahan. Jadi untuk demokrasi itu suatu negara yang dibentuk dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, kita lihat ya dari apa yang sudah dijelaskan oleh Mbak Rizka memang sudah benar ya bahwa pengertian demokrasi ini berasal dari kata demos dan kratos, di mana demos itu maknanya adalah rakyat, sedangkan kratos itu maknanya adalah pemerintahan, sehingga bisa dijabarkan bahwa demokrasi itu pemerintahan rakyat. Yang biasa kita dengar dan kita baca itu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal ini seperti yang sudah dikatakan oleh Abraham Lincoln, di mana demokrasi itu sebagai government of the people, by the people, for the people. Jadi seperti itu. Kemudian dalam sistem demokrasi itu sendiri itu rakyat tuh mempunyai kedaulatan untuk memilih pemimpin melalui pemilihan umum yang berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta
Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjut. Nah, ini menurut Alexis de Tocqueville menekankan bahwa demokrasi itu bisa berkembang apabila partisipasi aktif dalam kehidupan publik itu berjalan. Kemudian, menurut Robert Dahl, memandang bahwa demokrasi itu sebagai sistem yang menjamin kompetisi politik yang sehat dan disiplin. Sehingga silahkan di cross check kalau dalam metodologi penelitian mungkin Mbak Wika sangat paham ya, Mbak Wika, dalam metodologi penelitian ada apa triangulasi data misalnya kan seperti itu. Jadi seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Iya Bu. Untuk demokrasi itu kan tadi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berarti semuanya itu terlibat dengan rakyat. Nah, jikalau ada suatu suatu pengambilan keputusan yang tidak melibatkan rakyat, itu kira-kira bagaimana? Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Rizka. Pertanyaan sangat luar biasa ya dari Mbak Rizka, di mana bagaimana jika dalam demokrasi itu dalam pengambilan keputusan tidak melibatkan rakyat gitu ya. Sebenarnya itu tidak boleh ya teman-teman ya, karena prinsip dari demokrasi tadi ya, kita kembali lagi ke prinsip demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga dalam bahasa yang tidak resminya itu harus transparan, sebenarnya kan seperti itu. Sehingga kalau dalam pengambilan keputusan itu harus melibatkan rakyat, namun ya ini ada namunnya. Di Indonesia ya, khususnya di Indonesia ketika kita berbicara konteks keindonesiaan, tadi kita menggunakan sistem perwakilan, sehingga ketika pengambilan keputusan itu harus melibatkan perwakilan rakyat, yaitu apa kalau di Indonesia DPR. Jadi seperti itu Mbak Rizka. Gimana, ada lagi? Terima kasih. Baik, ada lagi yang ingin teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa tanyakan? Silahkan. Kalau tidak, kita lanjut ya. Baik, kita lanjut. Samuel P. Huntington di sini memperkenalkan konsep gelombang demokrasi, di mana di sini menjelaskan ada periode meningkatnya jumlah negara yang bertransisi dari rezim yang otoriter menuju ke sistem demokrasi, di mana di sini Huntington ini mengidentifikasikan 3 gelombang demokrasi ini masing-masing diikuti oleh fase kemunduran di beberapa negara, karena di sini keberhasilan dari demokrasi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah yang kondisi politik, kemudian ekonomi, budaya, kualitas kepemimpinan, serta dinamika hubungan internasional. Sehingga rekan-rekan mahasiswa, jika kita membandingkan sistem demokrasi dari negara A dengan negara B itu tidak bisa, karena apa tadi? Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Maka keberhasilan demokrasi itu juga ditentukan oleh ini, kan ada ekonomi, budaya, kemudian kualitas kepemimpinan, kemudian ada dinamika hubungan internasional. Jadi ini ada beberapa faktor yang menjadi indikator keberhasilan dari demokrasi. Nah, ini nanti bisa rekan-rekan mahasiswa pelajari untuk menganalisis kenapa kok di negara A demokrasinya berhasil, sedangkan di negara B ini kurang berhasil. Itu kenapa? Ada apa gitu kan, jika dihubungkan dengan faktor-faktor yang sudah ditekankan oleh Samuel P. Huntington. Jadi seperti itu. Kita lanjut. Nah, demokrasi Indonesia di sini ada akar historis dan filosofis. Nah, Muhammad Hatta di sini menegaskan bahwa demokrasi di Indonesia itu tumbuh dari kehidupan masyarakat, sehingga ada bagian dari budaya bangsa yang tidak bisa dihilangkan. Nah, di Indonesia ini ada tradisi musyawarah masyarakat desa. Di tempat rekan-rekan masa ada tidak musyawarah? Ada kan? Nah, ada. Kemudian di sini ada juga nilai-nilai Islam yang menjunjung keadilan dan persamaan. Kita tahu bahwa mayoritas penduduk kita adalah Muslim, sehingga nilai-nilai yang ada di dalam Islam itu juga diangkat juga di dalam demokrasi kita. Sebagai contoh, di mana di sini menjunjung keadilan dan persamaan. Di dalam Islam kan tidak mengenal perbudakan gitu kan. Nah, juga ada di sini pemikiran sosial demokrasi Barat, di mana di sini menekankan kemanusiaan dan kebebasan. Jadi di Indonesia ini ada 3 pilar ya. Yang pertama tadi apa? Tradisi musyawarah masyarakat desa. Yang kedua adalah nilai-nilai Islam yang menjunjung keadilan dan persamaan. Dan yang terakhir ada
pemikiran sosial demokrasi barat yang menekankan kemanusiaan dan kebebasan. Sampai di sini ada pertanyaan tidak teman rekan-rekan mahasiswa? Belum. Mbak Rizka? Sudah cukup. Oke. Mas Dwi mungkin ada yang ingin ditanyakan? Belum. Oke. Kalau belum kita lanjut ya. Di sini ada 3 sumber demokrasi di Indonesia seperti tadi ya, di mana ada tradisi demokrasi desa, di mana ada musyawarah mufakat dan ada gotong royong yang nilai-nilai tersebut tercermin dalam lembaga adat. Di tempat rekan-rekan mahasiswa apakah gotong royong masih ada? Masih. Alhamdulillah ya. Kemudian masih ada musyawarah? Masih. Nah, kita lanjut ajaran Islam ya, karena 3 sumber demokrasi di Indonesia salah satunya adalah ajaran Islam, di mana Islam itu kan mengajarkan persamaan derajat, keadilan, persaudaraan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Kemudian ada sosial demokrasi barat, di mana dalam demokrasi barat itu memperkenalkan ada humanisme, kebebasan, persamaan hak dan pemerintahan konstitusional. Nah, nilai-nilai itu menginspirasi para pendiri bangsa dalam membangun demokrasi Indonesia yang sesuai dengan karakter bangsa. Nah, kita tahu ya, founding father kita memang pada waktu itu juga ketika dasar negara kita juga dibentuk itu juga berdasarkan musyawarah. Masih ingat ya sejarah Pancasila? Masih. Kayaknya ini pinter-pinter ya mahasiswa saya sore ini ya. Baik, kita lanjut. Nah, di sini perkembangan demokrasi di Indonesia. Masih ingat ya perkembangan demokrasi? Waktu sini ada perubahan itu kan, ada demokrasi. Sistem politiknya berubah juga. Yang tadinya hanya ada 3 partai berubah menjadi multi partai dan juga menyelenggarakan pemilu yang lebih bebas, jujur dan adil, dan juga mendorong adanya kebebasan pers. Karena tadi di era Orde Baru kebebasan pers sangat terbatas, sehingga di era reformasi keran itu dibuka. Keran kebebasan pendapat, kemudian hak-hak politik itu semuanya dibuka secara bebas. Namun juga nanti juga akan ada bukan hanya kelebihan, namun juga ada kekurangan ketika keran demokrasi dibuka secara luas, jadi seperti itu. Kemudian di era reformasi juga menghapus dui fungsi ABRI dengan memisahkan antara TNI dengan Polri. Kalau dulu kan gabung ya. Nah, di sini upaya memperkuat demokrasi. Nah, upaya memperkuat demokrasi di sini adanya perlindungan HAM yang di Undang-Undang Dasar kita tahu untuk pasal-pasal 28 ASAPJ itu ada perubahan yang sangat signifikan. Mungkin kalau nanti rekan-rekan mahasiswa senggang daripada nanti scroll IG, coba dibaca Undang-Undang Dasarnya. Jadi seperti itu ya. Kemudian ada lembaga baru yaitu membentuk KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan juga mengembangkan pendidikan politik untuk meningkatkan kesadaran warga negara mengenai hak dan kewajiban serta partisipasi dalam kehidupan demokrasi. Ini ada tantangan juga ya. Tantangan yang pertama, masih ada korupsi. Kemudian perlindungan HAM dan penegakan hukum masih memerlukan penguatan. Kemudian pendidikan politik masyarakat itu juga perlu lagi ditingkatkan, dan juga adanya transparansi, akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik, dan juga ada organisasi masyarakat publik yang mempunyai peran. Nah, kita akan masuk ke materi yang sangat ini ya, mungkin teman-teman suka gitu kan, terkait dengan hak asasi manusia. Sebelumnya saya mau bertanya ini, apa sih HAM itu? Mungkin Mbak Rizka atau Mbak Dila, HAM? Coba menjawab ya Bu. Hak asasi manusia atau HAM itu kalau menurut saya adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Ini Mas siapa Mas? Mas Alwan. Oke, Mas Alwan, silakan Mas Alwan. Ini udah pertemuan ke-6 tapi belum hafal gitu kan? Kalau itu
tapi yang sudah melekat di diri manusia dan juga ada dari lahir Nah, emang harus dipenuhi gitu Bang. oh harus dipenuhi gitu Tapi ya. kalau mau dapat hak ya harus mau kewajiban juga Bang. Oke. Jadi apa yang dikatakan oleh Mbak Dila dan Mas siapa tadi? Apa? Mas Alwan benar ya. Jadi HAM itu ada sejak kita dilahirkan. Namun juga seperti kata Mas Alwan, kita boleh HAM tapi juga harus ada apa? Kewajiban. Nah, di sini di perspektif Indonesia itu juga dicantumkan di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan juga di ketetapan MPR juga ada, kemudian di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga ada yang terkait dengan HAM. Nih, ini adalah dinamika penegakan HAM di Indonesia. Kita akan masuk ke refleksi penegakan HAM di Indonesia. Nah, pengalaman sejarah Indonesia itu menunjukkan penegakan hak asasi manusia merupakan syarat utama dalam negara yang demokrasi. Di mana di sini harus ada supremasi hukum. Kemudian ada apa? Menghormati hak asasi manusia dan menyelesaikan pelanggaran HAM ya secara adil dan bermartabat. Kemudian memperkuat demokrasi konstitusional dan menumbuhkan budaya yang damai, toleransi dan juga penghormatan terhadap martabat manusia. Oke. Di sini HAM sebagai implementasi dalam nilai-nilai Pancasila, di mana di sini ada sila Pancasila, Ketua Yang Maha Esa, implementasinya sudah ada, yang ada menghormati kebebasan dalam beragama. Sehingga saya pesan kepada rekan-rekan mahasiswa, kita harus menghormati setiap perbedaan agama. Jangan sampai perbedaan itu membuat kita semakin renggang, namun itulah yang merapatkan kita. Jadi seperti itu. Kemudian ada kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana di situ harus menghargai martabat dan persamaan hak setiap manusia. Dan juga ada persatuan Indonesia, menyelesaikan konflik, persatuan dan rekonsiliasi nasional. Dan juga ini ada sila keempat, di mana kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam implementasinya adalah menjamin partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Dan yang terakhir, sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana menjamin perlindungan HAM secara adil tanpa diskriminasi. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, saya ada tugas kelompok yang harus rekan-rekan mahasiswa kerjakan sekarang. Kelompoknya bebas atau dipilih? Bebas. Dipilih, oke. Kalau dipilih, silakan nanti berhitung 1 sampai 3 ya. Nanti yang kelompoknya sama, nomornya sama, silakan berkumpul. Tema diskusi hari ini adalah peran demokrasi dalam mendorong penghormatan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Silakan berhitung dulu dari Mbak Ayun, silakan. 1, 2, 3, 4, 5, Sampai 3 aja. 2, Diulang dari Mbak Ayun coba. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3. Silakan yuk yang nomornya sama. Tiga. 3. Iya, kan satu kelompok. Oh iya, sudah. 3 siapa 3? 3 sini. 1. Yang 2 di mana? 2 di mana? Temanya adalah peran demokrasi dalam mendorong penghormatan. Ibunya yang difoto apa materi? ya 1, 2, 3. Peran demokrasi. Googling boleh nggak? Ya, Boleh googling, silakan. Namun nanti tetap ada sumber referensi yang lain ya. Ibu dikumpulkan tidak? Ya nanti kan presentasi salah satu kelompok. Iya. Sumber utamanya modul MKBN 4109 ya. Baik, siap Bu. Siapkan aja Pak Bu. Iya. Nanti yang mau presentasi kelompok berapa? 1. Oh ya. Silakan bawa modul kan? Bapak. Iya, kelompok 1. Ini Silakan kelompok 1. Ini ya. satu. Ya kita pakai biaya digital Bu. Sebentar ya Bu. Baik. Enggak kita pakai digital kok, maaf ya. Sorry. Reformasi. Kita reformasi digital. Sombong tapi nyata dong.
Iya dong. MKWN 4109 ya, pendidikan kewarganegaraan. Sudah selesai rekan-rekan? Belum. Ya sudah selesai kelompok yang Satu. Kelompok 1. Oke, kelompok 1 siapa yang mau mewakili untuk mempresentasikan hasil diskusinya? Silakan. Oke, Mbak Dila, silakan Mbak Dila. Iya, baik Ibu. Ya. Membawa buku atau membawa apa Ibu? Ya, membawa hasil. Baik. Oke, baik teman-teman. Saya akan mempresentasikan terkait hasil diskusi kami, yaitu tentang peran demokrasi dalam mendorong penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Baik, terima kasih kelompok dari Mbak Dila ya. Kelompok berapa tadi Mbak Dila? Berikan aplaus dong buat kelompoknya Mbak Dila. Keren. Baik, karena kit materi sudah dan juga apa itu namanya sudah diskusi kelompok, nanti kita akan masuk ke yang akhir yaitu apa? Quiz gitu ya. Silahkan nanti rekan-rekan mahasiswa di-scan barcode ini, silahkan di-scan kemudian dikerjakan ya untuk latihan Iya Bu. rekan-rekan semuanya. Deadline-nya berapa nih? Sekarang deadline-nya iya ini hanya ada beberapa soal aja kok Mas. Iya, baik Bu. Oke, silahkan di-scan. HP-nya mati. Gimana Mbak Rizka? HP-nya mati. Oh, HP-nya mati ya Mbak Rizka. Sudah selesai ya teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa? Baik, kalau sudah selesai kita akhiri perkuliahan kita pada sore hari ini. Namun sebelum kita akhiri, ada pertanyaan? Tidak? Tidak ya. Jadi kita pada sore hari ini sudah mempelajari terkait dengan demokrasi dan juga terkait dengan hak asasi manusia. Nah, pertemuan besok, pertemuan untuk minggu depan, kita akan belajar konstitusi yang ada di Indonesia. Silahkan rekan-rekan mahasiswa dipelajari dulu ya sebelum kita masuk ke perkuliahan selanjutnya supaya nanti diskusinya ada dua arah. Jadi nanti saya bisa bertanya dan rekan-rekan bisa menjawab. Jadi seperti itu. Nah, karena sudah sore juga, tadi sudah saya persesi juga yang tidak hadir di sore hari ini hanya Mas Dimas ya yang berhalangan hadir di perkuliahan kita atau saya. Marilah kita akhiri ya perkuliahan kita pada sore hari ini dan saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah bersedia hadir di perkuliahan di sore hari ini. Saya akhiri dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Berdoa saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.